Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Untuk video ini saya akan berbagi soal latihan ulangan kenaikan kelas atau UKK tema 8 kelas 4 SD. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke latihan soal ulangan kenaikan kelas atau UKK kelas 4 tema 8. Kita masuk ke materi PPKN KD 3.3. Nomor 1. Sikap yang harus kita miliki untuk menghadapi perbedaan karakteristik individu adalah A. Egois, B. Sukuisme, C. Individualis, D. Toleransi. Jawabannya adalah D. Toleransi. Nomor 2. Manfaat keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat yang sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia adalah A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Trus Karya Tataning Bumi, C. Tutwuri Handayani, D. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jawabannya adalah A. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3. Pak Bondan berkarakter penyayang. Pak Bondan memiliki ciri khas A. Bersifat penyabar, B. Bersifat belas kasih, C. Bersifat keras, D. Bersifat mandiri. Jawabannya adalah B. Bersifat belas kasih. Nomor 4. Kerukunan di lingkungan sekolah akan tercipta apabila setiap siswa menjadikan keberagaman yang dimiliki sebagai sarana untuk A. Saling mengenal dan menghormati, B. Mementingkan diri sendiri, C. Membeda-bedakan teman, D. Saling berkompetisi. Jawabannya adalah A. Saling mengenal dan menghormati. Nomor 5. Yang merupakan keberagaman sifat adalah A. Rambut Lani lurus, rambut Dayu keriting, B. Lani senang menari, Dayu senang menari, C. Lani beragama Islam, Dayu beragama Hindu, D. Lani anak yang pemarah, Dayu anak penyabar. Jawabannya adalah D. Lani anak yang pemarah, Dayu anak yang penyabar. Nomor 6. Baju safari merupakan baju adat yang dikenakan oleh kaum laki-laki dari A. Aceh, B. NTT, C. Bali, D. DKI. Jawabannya adalah C. Bali. Jika dari Aceh, itu baju adatnya dinamakan linto baso. Yang NTT baju adatnya dinamakan amarasi. Yang DKI baju adatnya dinamakan baju ujung serong.
Kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.9. Nomor 1. Karakter yang dimiliki setiap tokoh atau pelaku dalam cerita disebut titik-titik. A. Tokoh. B. Latar. C. Tema. D. Watak. Jawabannya adalah D. Watak. Nomor 2. Tokoh yang memiliki watak baik dan dikagumi pembaca disebut titik-titik. A. Antagonis. B. Protagonis. C. Utama. D. Tambahan. Jawabannya adalah B. Protagonis. Tokoh yang berkarakter baik itu protagonis. Jika yang berkarakter jahat itu antagonis. Nomor 3. Tokoh yang kehadirannya mendampingi tokoh utama disebut titik-titik. A. Antagonis. B. Protagonis. C. Tambahan. D. Utama. Jawabannya adalah C. Tokoh tambahan. Nomor 4. Cerita yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan tawa bagi pendengarnya disebut titik-titik. A. Cerita jenaka. B. Fabel. C. Sage. D. Mite. Jawabannya adalah A. Cerita jenaka. Jika fabel yaitu cerita hewan yang berperilaku seperti manusia. Jika sage yaitu cerita lama yang berhubungan dengan sejarah. Mite adalah cerita mengenai makhluk gaib, para dewa, dan lain-lain. Nomor 5. Cerita yang ditulis berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarangnya disebut titik-titik. A. Cerita fiksi. B. Cerita non-fiksi. C. Cerita rakyat. D. Cerita khayal. Jawabannya adalah A. Cerita fiksi. Nomor 6. Jika tokoh dalam cerita berwatak jahat dan durhaka, maka ia disebut sebagai titik-titik. A. Melankolis. B. Protagonis. C. Antagonis. D. Oportunis. Jawabannya adalah tokoh yang berwatak jahat yaitu antagonis. Kita masuk ke materi IPA KD 3.4. Nomor 1. Tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda disebut titik-titik. A. Gaya. B. Tenaga. C. Gerak. D. Usaha. Jawabannya adalah A. Gaya. Nomor 2. Gambar di samping
Dorongan yang diberikan pada ayunan menjadikan titik-titik. A. Ayunan bergerak melambat. B. Ayunan bergerak semakin jauh. C. Ayunan bergerak semakin dekat. D. Ayunan akan berhenti. Perhatikan gambarnya. Jika ayunannya didorong ke depan, apa yang akan terjadi? Ya, betul. Ayunan bergerak semakin menjauh. Nomor 3. Ketika kita menarik atau mendorong benda, berarti kita titik-titik pada benda tersebut. A. Mendapat gaya. B. Memberi gaya. C. Menemukan gaya. D. Menerima gaya. Jawabannya adalah B. Memberi gaya. Nomor 4. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi berhenti. Peristiwa yang menunjukkan pernyataan tersebut adalah titik-titik. A. Riana mengayuh sepeda di jalan. B. Andi mengangkat barbel. C. Tony bermain bola basket. D. Budi menangkap bola di gawang. Jawabannya adalah D. Budi menangkap bola di gawang. Nomor 5. Peristiwa yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk suatu benda adalah titik-titik. A. Bola melambung tinggi bila ditendang. B. Meja dapat bergerak bila didorong. C. Kaleng minuman penyok jika diinjak. D. Sepeda yang melaju akan berhenti jika direm. Jawabannya adalah C. Kaleng minuman penyok jika diinjak. Nomor 6. Pintu bergerak membuka dan menutup karena gaya berupa titik-titik. A. Tarikan dan dorongan. B. Sentuhan dan dorongan. C. Tarikan dan sentuhan. D. Semua benar. Jawabannya adalah A. Tarikan dan dorongan. Jika sentuhan, kalau benda cuma disentuh, dia tidak akan bergerak. Kita masuk ke materi IPS KD 3.3. Nomor 1. Kegiatan usaha yang memperoleh pendapatan dari memberikan pelayanan kepada konsumen disebut titik-titik. A. Usaha jasa. B. Usaha produksi. C. Usaha dagang. D. Usaha bersama. Jawabannya adalah A. Usaha jasa. Kalau yang B. Usaha produksi adalah kegiatan manusia untuk menciptakan atau mempertinggi nilai guna ekonomi suatu barang agar lebih berguna bagi manusia. Jika yang C. Usaha dagang adalah usaha membeli barang
dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi barang. Yang D, usaha bersama adalah usaha gabungan antara pengusaha asing dan pengusaha nasional atau lokal. Nomor 2, peran kegiatan ekonomi distribusi bagi masyarakat adalah A. Membantu masyarakat mengantar barang. B. Menyediakan barang murah untuk masyarakat. C. Mengantar masyarakat mencari barang. D. Memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan. Jawabannya adalah D. Memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan. Nomor 3, Pak Heri bekerja mengolah kayu untuk dijadikan barang mebel. Kegiatan yang dilakukan Pak Heri termasuk kegiatan A. Distribusi. B. Konsumsi. C. Produksi. D. Produsen. Jawabannya adalah C. Produksi. Kalau distribusi adalah kegiatan yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang B. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Yang D. Produsen itu sama dengan penghasil. Nomor 4, berikut ini pernyataan mengenai kegiatan ekonomi adalah A. Menyediakan barang kebutuhan. B. Kegiatan menggunakan barang. C. Mengkonsumsi barang. D. Memanfaatkan barang. Jawabannya adalah A. Menyediakan barang kebutuhan. Nomor 5, pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk A. Modern. B. Individu. C. Sosial. D. Hidup. Jawabannya adalah C. Sosial. Nomor 6, penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal untuk A. Dijual di pasar. B. Memenuhi kebutuhan. C. Menyesuaikan diri dengan alam. D. Dijadikan tempat tinggal. Jawabannya adalah B. Untuk memenuhi kebutuhan. Kita masuk ke materi SBDB KD 3.1. Nomor 1, ciri karya 3 dimensi adalah A.
memiliki dimensi luas, B. memiliki dimensi ruang, C. memiliki dimensi waktu, D. memiliki dimensi lain. Jawabannya adalah B. memiliki dimensi ruang. Nomor 2. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi adalah titik-titik. A. menyambung, B. melubangi, C. membentuk, D. memukul. Jawabannya adalah C. membentuk. Nomor 3. Gambar di samping menunjukkan langkah menggambar kendi saat membuat titik-titik. A. benda, B. garis, C. model, D. sketsa. Jawabannya adalah D. sketsa. Nomor 4. Media untuk menggambar karya seni 3 dimensi adalah titik-titik. A. kertas gambar, B. kertas lipat, C. kertas asturo, D. kertas minyak. Jawabannya adalah A. kertas gambar. Nomor 5. Karya seni 3 dimensi memiliki unsur yang berbeda. Pembeda antara karya seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi adalah titik-titik. A. lebar, B. panjang, C. warna, D. tinggi. Jawabannya adalah D. tinggi. Kalau lebar dan panjang ini tetap dimiliki karya seni 2 dimensi. Kalau yang warna ini bebas. Nomor 6. Bahan yang cocok untuk membuat karya seni gerabah adalah titik-titik. A. lumpur, B. sabut kelapa, C. genteng, D. tanah liat. Jawabannya adalah D. tanah liat. Kita masuk materi SBDP KD 3.2. Nomor 1. Cepat lambatnya sebuah lagu ditentukan oleh titik-titik. A. tempo, B. nada, C. lafal, D. irama. Jawabannya adalah A. tempo. Nomor 2. Nada yang kecepatannya kurang lebih 126 sampai 138 ketukan per menit disebut titik-titik. A. Allegro, B. moderato, C. largo, D. presto. Jawabannya adalah A. Allegro. Yang moderato kecepatannya itu antara 92 sampai
104. Yang largo kecepatannya itu antara 44 sampai 48. Jika yang presto kecepatannya itu antara 176 sampai 192. Yang kanan ya, 176. Nomor 3. Bunyi nada yang tepat menghasilkan suara titik-titik. A. Aman, B. fales, C. merdu, D. sumbang. Jawabannya adalah C. merdu. Nomor 4. Lagu Ampar-ampar pisang memiliki birama titik-titik. A. 1/4, B. 2/4, C. 3/4, D. 4/4. Jawabannya adalah B. 2/4. Nomor 5. Kecepatan bunyi tiap nada dalam karya seni musik dinamakan titik-titik. A. birama, B. intonasi, C. notasi, D. tempo. Jawabannya adalah B. intonasi. Jika A. birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan. Jika C. notasi adalah sistem penulisan karya musik. Yang D. tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Nomor 6. Saat kita bernyanyi, kita perlu memperhatikan titik-titik. A. syair lagu, B. pencipta, C. teks lagu, D. tempo. Jawabannya adalah D. tempo. Kita masuk materi terakhir, SBDP KD 3.3. Nomor 1. Tari pendet berasal dari titik-titik. A. Bali, B. Jateng, C. Jabar, D. NTT. Jawabannya adalah A. Bali. Nomor 2. Salah satu tari kreasi baru dari Jawa Barat adalah titik-titik. A. tari kuntulan, B. tari manipuri, C. tari serimpi, D. tari yapong. Jawabannya adalah D. tari yapong. Jika tari kuntulan itu berasal dari Banyuwangi. Yang B. tari manipuri berasal dari India Timur.
Yang C, tari serimpi berasal dari Jawa Tengah. Nomor 3, tarian yang berasal dari Sumatera antara lain tari titik-titik. A, tari saman dan pendet. B, tari saman dan piring. C, tari pendet dan kecak. D, tari kecak dan saudati. Jawabannya adalah B, tari saman dan tari piring. Nomor 4, burung khas Papua yang disebut Bird of Paradise adalah burung titik-titik. A, kakak tua. B, maleo. C, kasuari. D, cendrawasih. Jawabannya adalah D, cendrawasih. Nomor 5, tari saman adalah tari yang dilakukan secara titik-titik. A, sendiri atau individu. B, berpasangan. C, satu-satu. D, berkelompok. Jawabannya adalah D, berkelompok. Nomor 6, properti tari musyoh dari Papua adalah tameng dan titik-titik. A, badik. B, keris. C, tombak. D, panah. Jawabannya adalah C, tombak. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.